Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah, kajian, dan pengembangan kurikulum yang terpelajar. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Ibu yang kami hormati, hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 pasca UTS. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-9 adalah pola organisasi materi pada muatan pelajaran bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggabungkan pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 dengan menambahkan satu muatan pelajaran, yaitu matematika. Sebelum kita membahas materi pola organisasi materi pada muatan pelajaran bahasa dan matematika, terlebih dahulu kita melakukan evaluasi hasil UTS di pertemuan ke-8 kemarin. Hasil UTS yang Bapak Ibu upload semua sudah kami koreksi dan sudah kami beri feedback di Sipedar. Nanti Bapak Ibu bisa melihat feedback yang kami berikan. Karena harapan kita nantinya adalah artikel tersebut publish di jurnal, maka masukan-masukan kami lebih kepada bagaimana agar sedikit membantu agar bisa diterima oleh jurnal tersebut. Nah, biasanya yang menjadi karakteristik itu adalah harus sesuai dengan gaya selingkung jurnal tersebut. Nah, antar satu dengan yang lain pastinya feedback-nya berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara spesifik dari feedback yang telah kami berikan. Nah, jika sudah dirasa sudah tepat, sudah sesuai, Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk submit yang sebelumnya nanti diperbaiki dulu ya, di-soft-kan lagi, dihaluskan lagi, kemudian nanti bisa disubmit ke jurnal yang dituju. Nah, tadi kita temukan beberapa teman-teman itu jurnalnya sama. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5 mahasiswa yang sepertinya jurnal yang akan dituju itu sama. Kalau bisa dan jika memungkinkan jurnal yang dituju itu tidak sama, sehingga dengan tidak samanya jurnal yang dituju itu peluang untuk diterima itu lebih besar karena jurnal dalam satu terbitan itu biasanya mencari variasi-variasi dari berbagai macam lembaga dan nggak mungkin isinya nanti lembaganya dari UST semua. Maka nanti kita cari alternatif, kalau bisa beda-beda agar memungkinkan juga diterima. Nanti bisa mencari. Kemudian tadi beberapa ada yang masuk ke Sinta 3, ada yang masuk ke Sinta 2, dan ada yang belum mencantumkan jurnal yang akan dituju. Sehingga nanti kita diskusikan kembali saat kegiatan sinkronus, kira-kira baiknya seperti apa gitu ya. Baik, itu hasil UTS, semua artikel yang kami terima sangat luar biasa. Berdasarkan artikel yang telah diterima, maka dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya kita telah memahami bersama bahwa kurikulum itu perlu dikembangkan. Bagaimana cara pengembangannya tergantung dari karakteristik setiap sekolah masing-masing. Sekolah tersebut memiliki kekhasan apa, dominan di apa, sehingga itulah yang akan dikembangkan. Misalkan aja ada yang mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran bilingual, pembelajaran peduli lingkungan, dan pembelajaran yang meningkatkan lagi lebih ke penguatan pendidikan karakter. Harapannya apa yang telah dituliskan oleh teman-teman semua nantinya bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing, khususnya yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan sekolah dasar dan yang akan
memiliki cita-cita membuat sekolah, mungkin ya nantinya bisa mengembangkan kurikulum yang terbaik untuk sekolahnya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan ke-9 dan 10. Pada pertemuan 6 dan 7 kemarin, kita sudah membahas tentang pola organisasi mata pelajaran ya yang ada muatannya IPA dan IPS. Karena IPA tujuannya adalah memberikan sikap-sikap ilmiah, bagaimana mengembangkan sikap-sikap ilmiah yang ada pada anak, maka harapannya pembelajarannya juga berbasis ilmiah. Misalkan saja kita lebih dapat mengembangkan model-model pembelajaran berbasis inquiry, discovery, berbasis penemuan, eksperimen, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pola organisasi muatan pelajaran IPS, karena lebih harapannya bagaimana kemampuan anak untuk bersosial, maka alternatif penggunaan model pembelajaran dan organisasi pelaksanaan materinya adalah dengan menggunakan model-model berbasis kooperatif, bagaimana mengajak anak kerjasama, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Meskipun saat diskusi kemarin kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di masa pandemi ini sulit untuk mengimplementasikan bagaimana proses pembelajaran yang meningkatkan kerjasama pada anak karena keterbatasan pembelajaran daring yang tidak bisa bagaimana kerjasama secara langsung, bagaimana bermain dan belajar dengan teman-teman lainnya. Namun keterbatasan tersebut kita bisa menggunakan berbagai alternatif, misalkan bisa tetap melakukan kerjasama dengan orang tua, dengan teman-teman yang ada di lingkungan, meskipun kita sadari hasilnya tidak maksimal. Nah, bagaimana dengan kita saat mengorganisasi materi bahasa dan materi matematika? Dalam mengorganisasikan muatan yang ada di materi bahasa dan matematika, kita terlebih dahulu melihat hakikat atau esensi dari muatan pelajaran tersebut. Seperti yang tertera pada slide, disebutkan bahwa untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia sendiri memiliki kekhasan yang di sini disebutkan bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya sebagai alat ekspresi diri serta untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Kemudian dilanjutkan bahwa pada hakikatnya mata pelajaran bahasa Indonesia itu dilakukan untuk salah satunya sebagai sarana berpikir, sarana perekat bangsa, penghela ilmu pengetahuan, penghalus budi pekerti, pelestari budaya dan bangsa. Nah, dari pemaparan tersebut, maka kita sebagai guru, saat kita menyampaikan materi yang ada muatan bahasa Indonesianya, harapannya kita bisa sekaligus itu dijadikan sebagai sarana-sarana yang ada pada narasi ini. Dengan muatan yang ada di bahasa Indonesia, kita dapat menghaluskan budi pekerti anak, yaitu dengan membiasakan menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan halus, dengan sopan, menghargai orang lain, tidak menyakiti orang lain dengan materi bahasa Indonesia ini. Sehingga dalam mengembangkan kurikulum, khususnya di muatan bahasa Indonesia, kita bisa mendesain proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan anak didik dalam budi pekerti, tidak hanya menyampaikan materi kebahasaan saja. Ini yang perlu kita kembangkan dan perlu kita garis bawahi, bahwa sebetulnya bisa jadi masalah-masalah seperti tidak adanya toleransi, masalah-masalah seperti tidak menghargai orang lain,
masalah-masalah bentrok dengan satu sama lain itu disebabkan karena kita tidak terbiasa menyampaikan proses pembelajaran bahasa yang santun dan sopan. Nah, maka bahasa Indonesia ini dapat dijadikan alternatif untuk membiasakan anak didik kita saling menghargai, menyampaikan gagasan dengan baik yang nantinya dengan seperti itu tumbuhlah sikap toleransi kepada orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak terjadi bentrok karena kadang penyebab bentrok adalah omongan seseorang. Lah dia kalau bisa menjaga perkataan, maka kedamaianlah itu ada. Maka inilah peran penting dalam kita menyampaikan bahasa Indonesia. Bagaimana implementasinya? Implementasi kegiatan berbahasa Indonesia di sekolah dasar terdiri dari 2 kegiatan, yaitu kegiatan produktif dan kegiatan reseptif. Kegiatan produktif ini meliputi kegiatan berbicara dan menulis, serta kegiatan reseptif ini meliputi membaca dan menyimak. Dilihat dari kegiatan ini, pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat besar untuk pengembangan sumber daya manusia yang sangat baik. Karena sumber daya manusia itu bisa dikembangkan kalau dia memiliki kemampuan yang lebih dalam menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Sehingga dapat diartikan apa yang kita ajarkan di bahasa Indonesia ini bisa dikatakan sebagai alternatif alat yang akan dijadikan bekal oleh anak untuk bisa lebih sukses. Seseorang dapat dihargai karena berbicaranya. Nah, bagaimana dia bisa berbicara dengan baik? Itulah yang kita ajarkan melalui kegiatan bahasa Indonesia. Maka itu bisa kita kembangkan. Pengembangan melalui muatan bahasa Indonesia dengan berbagai kemampuan berbicara santun, menulis yang baik, menyampaikan ide-ide dengan baik, kemampuan membaca, kemampuan mengambil ide pokok, dan lain sebagainya. Berdasarkan pemaparan yang ada di atas tadi, maka prinsip pembelajaran bahasa yang sesuai untuk proses pembelajaran di SD yaitu prinsip pembelajaran yang berbasis teks. Yang mana pembelajaran yang berbasis teks ini dipandang bahwa bahasa sebagai teks bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah yang memiliki makna. Itu artinya dengan menyampaikan teks sebetulnya di balik teks itu banyak makna-makna, banyak pesan moral yang dapat diambil. Bahasa juga bersifat fungsional yang digunakan untuk menyampaikan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya. Bahasa juga dijadikan sebagai sarana pembentuk kemampuan berpikir manusia. Sehingga saat kita melakukan proses pembelajaran yang bahasa yang baik dan benar, ini nantinya berbuah hasil yang sangat luar biasa. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 sendiri sudah menerapkan pembelajaran pendekatan berbasis teks, yang mana langkah-langkahnya terdiri dari membangun konteks, pemodelan, menyusun teks secara bersama, dan menyusun teks secara mandiri. Pendekatan berbasis teks ini setara, senada dengan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah memahami dengan teori belajar sosial ya. Teori belajar sosial mengatakan bahwa jika kita akan merubah perilaku seseorang, maka kita lakukan pemodelan melalui kegiatan sosial. Ada tokoh yang menyampaikan bahwa saat anak-anak diperlihatkan suatu film tertentu, maka dampaknya adalah apa yang ada di dalam film tertentu itu menjadikan perubahan sikap yang ada pada anak. Nah, disinilah peran teks yang akan bisa dijadikan sebagai model bagi anak. Misalkan yang akan ditingkatkan adalah kemarin mungkin lebih banyak tentang karakter, maka
penanaman karakter melalui teks ini dapat digunakan dengan pertama kita memberikan konteks, yaitu cerita-cerita, dongeng-dongeng, teks, apapun yang berbau tentang karakter. Kemudian dimodelkan atau diimplementasikan dari apa yang ada di konteks, dan nantinya untuk mengambil pesan moral, apa yang harus dilakukan dari contoh teksnya, maka anak-anak bisa diajak menyusun teks bersama, dan nanti dilanjutkan dengan menyusun teks secara mandiri sebagai wujud sekaligus sebagai evaluasi berhasil tidaknya penanaman terkait dengan karakter yang ingin dituju. Sebentar, kita lanjutkan. Bagaimana dengan matematika? Bidang studi matematika merupakan bidang studi yang memiliki karakteristik bahwa matematika itu memiliki objek kajian yang abstrak, kemudian bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, dan konsisten dalam sistemnya. Seperti bahasa Indonesia tadi, bidang studi matematika juga dapat kita jadikan sebagai alat untuk menyampaikan skill-skill yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja dengan bermatematika, mereka lebih dapat memahami bagaimana arti konsistensi, bagaimana arti kepastian, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengimplementasikan pembelajaran matematika yang lebih aplikatif lagi, pembelajaran matematika hendaknya dilakukan secara bertahap. Nah, mungkin kita bisa belajar kenapa kok matematika itu dianggap sulit oleh banyak siswa. Mungkin karena proses pembelajarannya tidak dilakukan secara bertahap. Misalkan saja ada siswa yang belum memahami satu proses sudah berlanjut ke materi lain. Nah, itu contoh tidak dilakukan secara bertahap. Sehingga yang satunya belum paham, kemudian dilanjutkan ke materi lain, itu yang mungkin dapat menambah tidak pahamnya seseorang di bidang matematika. Kalau sudah tuntas, baru dilanjutkan, mungkin itu menjadi alternatif agar anak-anak lebih memahamkan tentang materi matematika itu sendiri. Pembelajaran matematika juga harapannya bisa menganut kebenaran konsisten, karena ini merupakan materi yang bukan sesuatu yang sekarang A besok B, tetapi semua konsisten. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Hal ini dapat diimplementasikan dengan mengintegrasikan apa yang diajarkan dari matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin nanti saat kita diskusi kita bisa sharing pembelajaran matematika yang bermakna dalam proses pembelajaran yang sudah diimplementasikan di SD itu seperti apa. Pastinya Bapak Ibu semua memiliki pengalaman yang berlebih dalam mengimplementasikan materi ini. Nanti kita bisa sharing bersama. Harapannya materi IPA juga bersifat realistis sesuai dengan keadaan, kemudian menerapkan metode penemuan terbimbing, berbasis masalah, dan menerapkan pendekatan kontekstual agar karena karakteristik siswa SD itu kan masih konkret operasional ya kalau sesuai dengan teori Piaget. Konkret operasional, pemikiran anak-anak konkret operasional pastinya bisa memahami materi itu dengan lebih jika disesuaikan dengan keadaan, kontekstual, realistis, sehingga
Kalau dilaksanakan secara abstrak, mungkin anak-anak tidak bisa membayangkan seperti apa derajat, kemudian menghitung sinus, kosinus, tangan, kotangan, dan lain sebagainya, yang mana mereka belum memiliki gambaran tentang apa itu sin, kos, tan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pantikan atau bahan materi yang tadi telah saya sampaikan, mari kita diskusikan hal-hal yang dapat dikembangkan dalam mengorganisasikan, meskipun dalam pembelajaran tematik pastinya kan nanti ada muatan berbasis bahasa Indonesia dan muatan matematika mungkin di kelas tinggi juga berdiri sendiri. Nah, alternatif-alternatif pembelajaran baik di bahasa dan matematika yang dapat dikembangkan itu seperti apa, kemudian nantinya harapannya siswanya menjadikan sikap yang seperti apa. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Sampai ketemu nanti pukul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.